Dan ini dokumentasi pakai apa? Dokumentasinya itu kemarin sebetulnya salah pengertian. Dia tidak pikir dokumentasi itu foto kayak tadi kita sedang wawancara gitu, foto gitu. Tapi kemarin sudah melakukan wawancara juga kepada Muhammad Saidul Barkinya gitu. Tadinya sambil nyatet kayak pertanyaan-pertanyaan Dina catat. Terus? Sudah? Jadi teknik pengumpulan datanya, instrumennya pakai apa tadi? Observasi. Apalagi? Wawancara. Sama? Yang terakhir tadi apa? Dokumentasi. Ini ada istilah penarik kesimpulan. Ini nanti kan baru proposal. Proposal itu hanya bab 1 sampai bab 3. Setelah selesai proposal baru lanjut bab 4, bab 5. Itu skripsi. Jadi 1 sampai 5. Mulai dari start hasil baru ngomong seperti yang dibilang Pak Edi tadi, hasil penelitian dan pembahasan, baru penutup kesimpulan. Jangan dibahas dulu masalah kesimpulan. Ini kan belum selesai. Kan masih mau diteliti, ditanya dulu, dikaji dulu, bener nggak ini, berpengaruh nggak. Nanti di sini banyak bercerita. Bercerita itu harus ilmiah, jangan tembak gitu ya, asal tembak misalnya tanpa di komen. Jadi jangan nanti posisi Dina di tempat tidur. Posisi di tempat tidur mengarang Linda gitu kan. Nanti begini, ini ngomongnya begini, ini ngomongnya begitu. Maka ini salah. Ini akan bermanfaat buat siapa nanti? Tahu nggak buat siapa? Skripsinya. Buat siapa? Buat Dina, buat yang membaca. Enggak, yang paling penting ini buat siapa? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Buat membaca ya, Buat yang baca. Iya. Buat Dina dan yang membaca. Buat Dina sama baca. Yang paling seneng kalau ini skripsinya selesai itu siapa? Oh, tentu yang dikaji. Siapa? Nah itu. Iya. Ini harus izin beliau. Iya, Karena ini akan membuka aib kekurangan beliau. Bahwa beliau itu punya masalah terhadap dakwahnya. Berkenan nggak gitu? Kalau dia berkenan, maka ini akan berguna untuk beliau ke depan. Supaya gini loh Ustadz, untuk menarik perhatian Gen Z, supaya nanti setiap ustadznya dakwah orangnya rame terus, gitu kan? Intinya gitu kan? Nah berarti beliau harus support ini, dan itu harus dijelasin. Karena kita nanti posisi Dina takutnya gini, kalau nggak baru dibuat sekarang tapi belum izin, sudah proposal, tiba-tiba yang bersangkutan nggak mau diteliti. Nah, ini bahaya gitu. Akhirnya ganti judul lagi, ujian proposal lagi, bayar lagi, gitu ya. Karena ganti judul. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Baiklah, nanti itu masukan dari Bunda dan beberapa kalau nanti diperbaiki lagi untuk khusus di latar belakang ya, sama beberapa penulisan sehingga nanti huruf-huruf asing harus miring ya. Oke, baiklah itu saja masukan dari Bunda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Bunda Lili. Ya tadi dicatat enggak kan? Yes. Enggak dicatat. Oke, baik. Sekarang saya mau konfirmasi. Waduh, Mbak Dina, ada buku pedoman Mbak Dina? Ada. Buka filenya. Filenya nggak ada di sini, Pak. Tapi tidak kate buku pedoman. Kaca itu. Ya. Di HP. Pindahinlah ke laptop. Nggak bisa. Berarti tidak kate buku pedoman. Itu yang penting. Ya. Oke Mbak Dina, ini judulnya. Buka judulnya. Ya. Judul Mbak Dina ini perlu disederhanakan. Ya. Jadi bukan peran. Ya kalau peran itu
harusnya kita sederhanakan Mbak Dina ya. Jadi judulnya itu bagusnya adalah strategi ya, strategi Muhammad Saidul Balki. Hapus, langsung hapus, hilangin sebagai pelazar tuh hilangin. Strategi Muhammad Saidul Balki ya dalam meningkatkan dakwah di kalangan Gen Z di Kota Lubuk Linggau. Apa tadi? Strategi Muhammad Saidul Balki dalam meningkatkan dakwah. Ya, meningkatkan dakwah di kalangan Gen Z di Kota Lubuk Linggau. Ya, bagus yang mana judulnya, dengan yang ini atau yang? Kalau baca cerita sebetulnya. Oke. Kalau peran, ya. Jadi hasilnya enggak apa ya, nanti bingung sendiri Mbak Dinanya. Jadi kalau strategi nanti mana sih yang dilakukan oleh Saidul Balki ini dalam meningkatkan dakwah di kalangan Gen Z, sehingga Gen Z itu kalau Saidul Balki ceramah atau dakwah seneng. Nah kan berarti ada strategi. Nah itu yang mau kita lihat ya, strategi apa yang dilakukan oleh Saidul Balki ini sehingga ketika dia dakwah baik tatap muka langsung ataupun online banyak diminatin, banyak followernya, banyak senang, berbondong-bondong wong datang. Apa sih strateginya? Kan kalau perang kan agak beda, betul ya. Maka baca buku pedoman, di buku pedoman jelas. Jadi apa judulnya tadi? Strategi Muhammad Saidul Balki dalam meningkatkan dakwah di kalangan Gen Z Kota Lubuk Linggau. Betul ya, apa saja dakwah yang dilakukan. Untuk ininya Pak, influencernya tadi nggak usah dibahas ya. Oke, Tapi di ya. isinya kan kita tuh dia sebagai content creator. Ya, oke jelas ya. Nanti di Gen Z ya. Peran strategi. Nah, salah satu nanti sebagai belajar adalah strateginya. Nah, gitu. Oke, jelas ya. Yang kedua Mbak Dina. Ya, Mbak Dina ini tidak baca buku pedoman. Ya, walaupun baca hanya baca-baca saja. Jadi tulisannya Mbak Dina, di tulisan itu nanti lihatlah Mbak ya. Itu pakai apa namanya, tim seroman, spasinya itu 2. Kalau kita pakai 2 pasti rapi dia ya kan, 2. Kalau 2 itu kan tim seroman, jarak antara atas dan bawah itu 2, dan itu pasti rapi. Itu hanya dari tulisan saja dulu ini, karena Bapak tidak ngatek yang lainnya, tujuannya sesuai dengan buku pedoman saja. Kalau Mbak Dina sesuai dengan buku pedoman, udah kate salah, ya kan? Tuh dicatat nih Mbak ya, ini banyak nih perbaikannya. Jadi nih, nah yang kedua, kalau di buku pedoman lagi Mbak, di buku pedoman itu latar belakang masalah. Kalau Mbak apa? Coba buka di buku pedoman itu tulisannya latar belakang masalah. Nah kalau Mbak apa? Latar belakang. Nah, di buku pedoman? Masalah. Nah, mana coba lihat tuh jamu. Buka ini, iyo. Ini latar belakang namanya. Iya, ya Allah, maaf Bapak. Ampun saya. Oke, saya cari ini dulu ya. Minum kopi. Ya, sudah itu. Coba footnote-nya. Footnote-nya itu Mbak, coba lihat halaman 1 footnote Mbak itu. Footnote-nya itu ya, dia terlalu banyak ngambil dari HTTPS. Itu kalau ngambil jurnal enggak usah lagi pakai HTTPS. Iya, jangan terlalu banyak. Ini HTTPS galau. Ya, sudah enggak usah. Ya, terlalu banyak ini, ya kan? Nampaknya kalau nggak pernah ini, nggak pernah baca bukunya nanti kan, jelas tuh nggak baca buku pedoman. Sudah itu footnote-nya itu rata penuh. Mbak rata apa? Rata, ya kan? Ada yang rata penuh, ada yang nggak rata penuh, ada yang rata-rata. Lucu Mbak ya, nanti ini ujiannya saya upload nanti. Oke, jelas Mbak ya. Nah, dia belum melihat kontennya, isinya. Ini masih
sesuai dengan buku pedoman ya. Ini sudah itu kan kita ngambil judulnya strategi. Berarti kan ngapa ngambil strategi Muhammad Syaibul Baqi dalam meningkatkan dakwah di kalangan Gen Z di Kota Lubuk Linggau. Berarti kan ada masalah. Masalahnya di mana? Maka masalahnya itu harus tertuang di latar belakang masalah. Namanya masalah. Ngapa nangis? Gak usah nangis. Enggak ya. Nangis guys. Terharu dia guys. Namanya ekspektasi ya. Atau ya. Oke. Cuma ada ekspektasi katanya. Nah, apa ya? Ya. Jelas Mbak ya? Jadi latar belakang masalah kalau kita lihat teori ya, kita lihat buku teori, misalnya buku Profesor Dr. Sugiono, Profesor Dr. Lesi Meleong, itu buku-buku metodologi ya. Di situ seperti ini contohnya. Kalau latar belakang masalah itu seperti piramida terbalik. Tahu piramida terbalik? Ya, muncul kayak gini, ya kan? Ya kan, munculnya begini kan, terbalik, kecilnya di bawah. Seperti apa contohnya? Misal kita menelitinya di Lubuk Linggau. Sumatera Selatan ini memiliki 17 provinsi. Betul ya? Kan umum tuh. Banyak kan provinsi Sumatera Selatan? Ya banyak kan kabupaten kota. Dari 17 provinsi, 17 kabupaten kota ada Kota Lubuk Linggau. Sudah mulai melucut kan? Iya. Nah, di Kota Lubuk Linggau itu terdiri beberapa kecamatan. Kita nak ngerti kecamatan mana, lurah mana Bu? Kalau misalnya Lurah Lubuk Tanjung, di Lubuk Linggau terdiri dari kecamatan. Dari beberapa kecamatan, ada kecamatan namanya Lubuk Linggau Barat 1. Kita kan? Iya. Dari Lubuk Linggau Barat 1 ada satu kelurahan namanya Pelita Jaya. Ada apa dengan Pelita Jaya? Betul lah, dari umum terus melucut. Nah, punyamu sama? Nah. Mana masalahnya? Mana masalah? Nah, sekarang saya tanya, mana masalahnya? Halaman berapa? Masalahnya. Masalahnya. Nah, lagi cari. Ini sih lebih ke ini ya. Masalah tertuang. Jadi Kelurahan Pelita Jaya ada beberapa wisata. Berarti kan masalahnya itu di situ tuh. Wisata inilah yang menjadi daya tarik Pelita Jaya untuk menarik. Jadi kan kita ingin melihat wisata di Pelita Jaya, berarti ada wisata di situ. Namun, berarti kan sudah masuk salah tuh. Ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti kriminalitas, misalnya gitu kan. Banyaknya ini. Kenapa? Karena majunya satu masalah berangkat dari sana. Nah sekarang masalahmu mana? Halaman berapa? Masih cari-cari. Saya dari tadi nyari masalahnya nggak dapat. Dari masalah itulah turunannya adalah judul. Dari masalah inilah saya tertarik melakukan penelitian. Nggak ujuk-ujuk datang. Jadi ada masalah. Sama dengan kampus kita misalnya. Kenapa sih mahasiswanya banyak niat? Gitu kan? Kenapa masyarakat itu kok percaya dengan Al-Azhar gitu? Berarti kan masalah. Dari belakang masalah itulah orang itu ingin meneliti, bukan ujuk-ujuk. Ya bukan nyari-nyari masalahnya, masalahnya. Ya bukan ujuk-ujuk. Kereta sudah datang di Surabaya. Oke, paham ya? Nanti dipelajari, diperbaiki. Ya baca skripsi orang, baca penelitian orang, baca juga punya orang di luar kota, misalnya di Surabaya, di internet. Begini latar belakangnya. Itu sebenarnya penelitian itu ya. Kunci penelitian itu cuma satu, baca aja. Rajin membaca. Ya kalau udah malas baca enggak susah untuk mengembangkan cara berpikir. Ya, kalau saya dulu semester 5 itu udah rajin ke perpustakaan. Namanya Perpustakaan Universitas Bung Hatta. Itu kalau penjaganya itu siapa yang datang itu ulah kenal itu, Mas Sikit ini satu. Oke ya, paham ya? Jadi kalau kita paham teorinya mudah. Oke, kita lanjut. Rumusan masalah. Rumusan masalah lahir dari latar belakang masalah.
latar belakangnya nggak akati masalah, berarti kan nggak usah, ya kan Bun? Hanya ada latar belakang, ya sudah latar belakang, berarti kan nggak akati masalah. Namanya latar belakangmu apa? Saya anaknya Pak ini, ya sudah latar belakang, nggak akati masalah. Berarti di dunia ini nggak akati masalah, lah latar belakangnya. Jadi bagaimana ini kan kita tuliskan di latar belakang itu dari mulai dakwahnya. Bu, ya, nanti dulu saya tanya. A, ada dah huruf A di halaman 1. Nggak ada. A, huruf A ada. A di belakang. B, masalah. Dari mana merumuskan masalah latar belakang? Ada tak masalah di latar belakang? Nggak kate. Ya lihat ada latar belakang, itu malah ada latar belakang lah ya. Lihat, ini latar belakangnya cuma. Nah, ujuk-ujuk ada masalah. Berarti tak kate masalah. Kecuali materi. Kalau materi tidak perlu ada masalah. Latar belakang, pedang dulu. Latar belakang, gitu ya. Selesai. Terus baru sub materi. Berarti kan Ini kan proposal. Harus ada latar belakang dari berarti tidak kate masalah. Sudah ya. Masalah. Nah, saya tanya siapa sih pembimbing? Oh, pembimbingnya siapa? Pak Agus Mukmin. Dulu kita pernah ya. Luar biasa Pak ya. Harus belajar lagi ya Mbak. Buka lemburan masalah. Lihat Bun. Buka Bun. Bunda juga buka Bun. Bun. Yang A. Baca. Buka situ rumusan masalah di ini. Nah, lihat latar belakang masalah. Rumusan masalahnya apa? Strategi. Iya. Judulmu peran. bagaimana peran. Peran itu Pak, jadi kan awalnya peran nih. Nah terus emang waktu sama bimbingan kita sempat konsultasi, Pak ini kita ubah aja ya jadi strategi. Tapi diarahkan untuk seminar dulu, nanti setelah seminar baru kamu ubah. Gitu. Sudah itu. Lihat rumusan masalah 1 dan 2 beda nyambung. Yang satu pengaruh, satu strategi, judulnya perang. Satu ke Lubulingga, satu ke Curug, satu ke Muratara. Judulnya Lingga. isinya Muratara. Sana tuh. Kalau kau judul kau perang ini, kalau judul kau strategi ini nyambung nih. Jadi jangan kesembung ojek Iya, nyambung, Jack. Iya, makanya saya bilang, saya berarti tidak kate masalah. Memang tidak kate masalah judul ini nih. Penelitian ini selesai, penelitian ini sudah. Lihat, kau coba baca strategi. Sudah yang kedua? Apa pengaruh? Ya Allah, kok ada pengaruh? Harusnya yang kedua itu bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam dakwah, dalam strategi dakwah Muhammad Saibul Barki. Kan jelas. Oh, enaknya dengernya wong baca bae. Yang pertama itu bagaimana saya strategi dakwah sesuai dengan judul ya, rumusan masalah ya. Sesuaikan dengan judul. Apa judul tadi? Judul kita tadi apa? Strategi Muhammad Saibul Barki dalam menyampaikan dakwah gerakan Kota Muda. Nangis guys. Jangan lupa guys. Kita ngopi dulu. Oke. Kau ujian? Sudah? Kau ujian juga? Terima kasih ya. Makan mie dah. Makan mie dah. Jangan tahu kan gatal. Cara baik. Oke, baik ya. Tujuan penelitian. Cacam, salah galau ya. Tujuan kan jawaban dari ini Pak. Iya, tujuan penelitian. Ya, itu ada 2. Kalau rumusan masalah ada 2. Coba tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui, mendeskripsikan bagaimana strategi Muhammad Sabaki, untuk mengetahui pengaruh, ya.
Nah, dengan judul tak nyambung. Tadi ya. Oh, itu sudah fatal. Manfaat, prioritas, konten kreator. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan di mana komunikasi mau dakwah atau harus diperbaiki ya. Nah, banyak tuh diperbaikinya. Yang kedua, halaman 6 buka. Halaman 6 tinjauan pustaka. Coba lihat pertama, Mega Silvia 2019. Di buku pedoman ada body note, ada footnote. Kita pakai apa di buku footnote? Ini body note. Kita kan tidak baca buku. Ada masuk juga di body note. Tidak baca buku pedoman. Makanya saya jadi itulah bedanya kita, Mbak Dina. Orang tukang misalnya kita berpendidikan dengan orang yang tidak ini. Cuma cara berpikirnya tak tertata saja. Ya, masalah rezeki Tuhan. Hanya cara berpikir saja. Maka kita cara berpikirnya mulai dari cara berpikir itu ditata. Itulah kita namanya harus berpendidik. Ditata itu kalau kita ngomong sakit dak orang, kalau kita ini bagaimana. Itu namanya menata. Itu tidak semua orang bisa menata. Makanya kita butuh kan menata. Ya, dia pakai buku pedomannya dipakai dibaca. Ya. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul penelitian ini bertujuan bukan cak itu. Pertama, hasil penelitian. Coba tulis. Pertama, penelitian yang dilakukan Mega Silva. Nah, coba lu dengerin dulu. Ya pertama ya Mega Silva ya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mega Silvia dengan judul strategi konten ya. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial. Pada tahun berapa? 2019. Hasil penelitiannya lemah dah. Nah, ini cak itu tuh saya dapatnya dari Profesor Pak Muhammad nih jelasan cak itu. Jadi, nah kalau kita harus sesuaikan dengan buku pedoman. Buku pedoman cak itu juga. Untuk fakultas Pak disebutkan? Nggak usah mahasiswa saja, mahasiswa ya jelas ya. Enak enggak dengarnya? Jadi yang dilihat adalah hasil bukan penelitian ini bertujuan, nggak usah. Jangan bertujuan. Sudah itu teori manajemen strategi oleh Frank David. Nggak usah. Teori ini digunakan Mega Silva pada penelitiannya adalah teori interaksi ya. Salah semua. Ya, tujuan pustakanya salah semua untuk perbaiki. Ingat, tujuan pustaka dilihat dari abstrak. Di bawah itu kan ada hasil. Nah, hasilnya itu yang dilihat. Hasilnya dipalsukan. Hasilnya nggak boleh kamu rubah. Apa yang ditulis di situ masukkan. Namanya kajian pustaka. Ingin membandingkan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Oh, cak ini. Paham? Minimal 5. Kau ada berapa itu? 3. Wah, luar biasa. 5. Itu berapa? 3. Baik ya. Teori yang dipakai. Teori siapa yang dipakai? Tak kate teori. Tak kate teori. Teori apa yang dipakai? Cul. Teori siapa yang dipakai? Halaman 9. Rangka teori. Teori siapa yang dipakai? Teori siapa ya? Bila taufiq wal hidayah. Yang buat tidak tahu. Coba dong.
Ayo Dina, fokus. Ini salah semua nih. Pakai badinot galau nih. Footnote-nya HTTP, ya Allah. Pakai HTTP galau tuh. Mulai dari halaman HTTP galau nih. Ya kan manual tadi. HTTP Posisi pakai HTTP galau nih. Itu tidak akan ada tampil itu HTTP itu. Kalau di kampus-kampus lain, ya Din, kalau nak jujur ini tidak lulus. Kalau kamu saya, boleh. Kalau saya, karena ini jauh dari buku pedoman. Kita kan punya buku pedoman. Kau belilah. Besok kalau bimbingan bapak kau beli di mana? Jangan BMT. nyarinya di perpustakaan. Jangan di BMT beli satu harganya 30.000. Kau baca setiap kan tidak salah kita baca buku. Oh ininya begini. Kau ikutin saja. Karena kita punya mazhab, punya pedoman. Pedoman kita cak ini. Kampus lain juga punya buku pedoman. Tidak boleh kita samakan pedoman kita dengan pedoman orang lain. Tidak boleh. Kita punya dewe. Ya. Maka dari itu dibaca. Ini mohon maaf. Salah galau. Oh iya. Makanya saya tanya pembimbingnya siapa. Jadi ini mohon sesuaikan dengan buku pedoman. Ya. Saya tunggu 10 hari ke depan. Kalau lebih dari 10 hari, ini tanggal berapa nih? Ini kita mulai hitung besok. Besok hari apa? Kamis. Berarti Kamis depan tanggal baru 7 hari. Berarti Senin tanggal 2 pokoknya Senin minggu ini, Senin depan lagi ya. Itu terakhir. Kalau lebih dari 10 hari kena denda. Ya. Masuk mahasiswa di ujung-ujung kan nak ikut ya. Oke, jelas? Paham ya? Mungkin itu dari saya, ada tambahan. Sudah. Oke, baik, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.